Serial Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Pada seri yang kelima ini menampilkan Bambang Jiger sebagai Dampu Awuk, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Rusli sebagai Raden Setakling, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, dibantu oleh Mujadi dan Pepen. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Parang Pungkur bersama dengan Raden Setakling dan Dampu Awuk berhasil mengusir murid-murid dari Segoro Ireng yang membabi buta membakar istana serta rumah-rumah penduduk kota raja. Baru saja mereka ditinggal lawannya yang berhasil ditolong seseorang yang juga mengenakan topeng. Datang sekelompok prajurit Galuh yang segera mengepung mereka. Ini, mengapa kalian mengepung kami bertiga? Kau memang pengemis usilan, bukan mencari gara-gara. Menyerahlah, kami akan membawamu ke hadapan Prabu Sora untuk kami adili. Dasar manusia-manusia tak tahu malu kalian. Siapakah sebenarnya yang kalian cari? Kami telah bersusah payah mengadu jiwa melawan orang-orang yang mengacau dan membakar rumah-rumah penduduk. Kami telah membantu kalian untuk mengusir pengacau-pengacau itu. Apakah bukan kalian yang justru adalah pengacau-pengacaunya? Setan, dasar manusia tidak tahu malu, tidak tahu berterima kasih. Bukankah kau adalah Dampu Awuk, Maloka Dampu Awuk, mantu dari Prabu sana? Iya, aku memang Maloka Dampu Awuk. Dengan demikian, jelaslah semuanya. Kau telah melakukan semua ini bersama-sama dengan pengemis tongkat merah. Kau bekerja sama dengan mereka. Setan. Sabarlah Adi Dampu Awuk, sabar. Hai prajurit, apakah kau tidak ingin bertanya pada mereka? Pada penduduk itu, siapakah sebenarnya kami ini? Apa yang telah kami lakukan tadi? Ya, tidak perlu dengan basa-basi. Itu pasti tipu muslihat. Hei, tangkap ketiga pengacau itu. Ayo, tangkap. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita babat habis semua prajurit Prabu Sora? Oh, tunggu. Jangan anak muda. Sebaiknya kita tinggalkan saja mereka. Kita tinggalkan kota raja. Ayo, ikutlah aku. Ayo Adi Dampu Awuk. Hei, gabung seluruh tempat di kota raja. Perintahkan tutup pintu gerbang. Mereka semua harus kita dapatkan, hidup atau mati. Ayo. Nah, kita beristirahat di sini saja ya. Aku akan menunggu Sariti muridku. Baru nanti kita pikirkan rencana selanjutnya. Sebenarnya ada apakah kakek datang ke kota raja? Iya. Jika aku memang selalu berada di mana-mana, hal itu tidaklah aneh anak muda. Justru kalian berdua ini, mengapa tiba-tiba berada di tempat ini? Mengapa kalian meninggalkan Gua Larang? Kami berdua hendak mencari Kakang Saka dan Raden Sanjaya yang menuju ke kota raja. Menurut petugas sandiku, Raden Sanjaya berhasil mengalahkan Prabu Sora dan membuatnya bertekuk lutut. Tapi kemudian kelihatannya mereka bersama-sama memasuki istana. Dan petugas sandiku tidak jelas lagi apa yang terjadi kemudian. Mungkin mereka mendapat celaka, muslihat dari Prabu Sora. Kita akan menyelidikinya. Tapi aku minta kau mau bersabar beberapa saat. Sebelum fajar, kita akan masuk kembali ke kota raja dan menyelidiki mereka di istana Galuh.
Tapi kehadiran Sariti muridku dan sejumlah besar anggota Tongkat Merah pasti akan banyak menolong kita kelak, ha? Iya. Baiklah, kita akan menunggu adik Sariti. Bukankah demikian, adik Dampu Awu? Iya, Kakang. Sementara itu di lamping bebatuan, di sebuah hutan yang cukup lebat dan tersembunyi. Tenagaku pulih kembali, Raden. Pergunakanlah permata biru ini. Genggam erat-erat. Dan kemudian bersemedilah. Hawa hangat akan mengalir dan membersihkan semua racun yang menghambat keluarnya tenaga Raden. Ini, peganglah permata ini. Baiklah, akan kucoba. Adik Wulan. Perlahan-lahan wajahnya menjadi bersemu merah. Tentu sebentar lagi tenaganya akan pulih sebagaimana aku tadi. Kakang. Iya. Kau hebat sekali. Semua itu adalah karenamu, Adik Wulan. Itu, lihatlah, Raden Sanjaya membuka matanya. Permata biru ini benar-benar sebuah pusaka yang hebat. Tenagaku telah pulih kembali. Terima kasih, Kak Wulan. Ini, ku kembalikan permata birumu. Simpanlah baik-baik. Lalu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita kembali mengunjungi Istana Galuh. Aku akan memberikan pelajaran pada Paman Sora. Tapi, apakah kau tidak ingin beristirahat, Adik Sanjaya? Keadaanku sudah pulih kembali seperti sedia kala, Kak Wulan. Hanya dadaku ini. Ada apa dengan dada Raden? Dadaku terasa sakit sekali bila mengingat akan perlakuan dari pamanku. Aku harus segera bertemu dan membalaskan semua sakit hatiku dan juga sakit hati ayahandaku. Ayolah Kakang Saka, Kak Wulan. Mari Wulan. Baiklah, kita segera berangkat. Bagaimana Raden? Apakah kita akan masuk dengan diam-diam ke dalam istana? Ataukah kita akan masuk dengan dada tengadah dari halaman istana? Aku memilih yang pertama. Kita akan masuk dengan diam-diam. Aku tidak ingin mereka melarikan diri manakala mengetahui kita datang kembali. Ayolah. Hei, lihat itu Adik Sanjaya. Kakang, istana itu terbakar sebagian. Lihat itu, lihat. Sebagian prajurit masih sibuk memadamkan sisa-sisa api yang masih menjilat di sudut-sudut istana. Apa yang telah terjadi? Mengapa bisa seperti ini? Oi! Apa yang telah terjadi di sini? Apa yang telah terjadi di sini? Katakan, siapa yang telah membakar istana ini? Dan di manakah Prabu Sora? Serentak para prajurit yang berada di seputar istana menarik pedang mereka. Akan tetapi, ketika mereka menyadari dengan siapa mereka berhadapan, segera saja beberapa di antara mereka yang memang semula adalah prajurit dari Galuh, prajurit dari Prabu Sana, menjatuhkan diri, berlutut memohon ampun. Ampun Raden, hamba tidak tahu siapa yang telah berbuat seperti ini. Kami semua hanya melihat 4 orang menunggang kuda dan mengenakan cadar hitam. Kepandaian mereka sangatlah tinggi. Kami tidak berhasil menahan perbuatan mereka. Lalu di manakah Prabu Sora? Kami semua tidak menemukan beliau. Beliau menghilang dari istana ini. Setan, licik, iblis curang. Pastilah dia yang membuat semua ini. Paman Prabu Sora? Iya, Prabu Sora yang membuat semua ini. Aku yakin Adik Sanjaya.
Dan baru saja hamba mendapatkan laporan, beberapa tempat di sekitar kota raja juga banyak yang terbakar. Bahkan kuil-kuil pun menjadi sasaran mereka. Benar-benar iblis Prabu Sora. Siapakah kau ini, Paman Prajurit? Saya adalah seorang perwira dari Istana Galuh. Dan hamba telah mengabdi di Istana Galuh sejak ayahanda tuanku Prabu Sora bertahta. Lalu bagaimana sekarang sikapmu? Hamba bersama-sama dengan seluruh pasukan yang hamba pimpin sepenuhnya tunduk pada Raden, junjungan kami. Bagus. Sekarang coba kau beritakan kedatangan kami pada seluruh pimpinan prajurit di istana ini. Suruh mereka menghadapku. Saat ini juga sebelum fajar menyingsing. Baik tuanku, perintah tuanku akan hamba junjung tinggi. Mari kita masuk ke dalam, Kakang Saka. Kaulah. Kemana anak bengal itu? Apakah kakek telah berjanji akan bertemu di tempat ini? Iya, benar di tempat ini. Seharusnya dia sudah sampai. Apa yang sudah terjadi dengannya? Apakah kita akan menunggu terus hingga pagi hari, Kek? Oh, tidak. Keadaan Raden Sanjaya jauh lebih penting daripada segalanya. Ayolah kita masuk saja ke dalam kota raja. Kakek tidak akan menunggunya lagi. Oh tidak, kita berangkat saja. Biarlah aku akan meninggalkan pesan untuknya di tempat ini. Meninggalkan tanda-tanda yang merupakan pesan di beberapa tempat, Ki Parangpungkur bersama dengan Raden Setakling dan Dampu Awu kembali memasuki kota raja. Banyak sekali penjaga yang meronda. Berhati-hatilah Adi Dampu Awu. Iya, Kakang. Kita susuri saja jalan di sepanjang tembok ini. Lalu nanti kita memotong ke tengah kota melalui sebelah selatan istana. Ayolah. Hop. Hop. Kalian berhenti. Mereka melihat kita. Ayo bersembunyi, Kakang. Prajurit itu berjumlah lebih dari 100. Kita tidak mungkin dapat bersembunyi. Ayolah, kita cari tempat yang leluasa. Seandainya kita harus bertempur. Hop. Hop. Itu mereka. Ternyata kau lagi Maloka Dampu Awu. Kau masih juga penasaran untuk membuat kekacauan di sini? Ayo gabung mereka. Kita tinggalkan saja mereka, Kek. Kita terus menuju istana saja. Oh iya, aku kira usulmu itu banyak setan. Ayolah. Belum lagi Ki Parangpungkur dan kedua murid Gua Larang itu meninggalkan pertempuran. Dari arah kejauhan berkelebat sesosok tubuh yang diikuti dengan teriakan ramai menuju arena pertempuran. Maafkan aku terlambat, Kek. Sariti, kemana saja kau anak nakal? Aku bertemu dengan Prabu Sora dan Resi Amisna yang kelihatannya berkuda dengan tergesa-gesa, Kek, hingga ia tidak menghiraukan aku. Prabu Sora dan Resi Amisna. Iya, benar, Kek. Sariti, kita tinggalkan saja prajurit-prajurit ini bersama dengan anggota kita. Kita akan melihat ke Istana Galuh. Tapi, Kek, lihatlah itu. Itu, Kek, serombongan prajurit menuju kemari, Kek. Iya, kita tidak bisa meninggalkan anak-anak muridmu, Kek. Kita usir saja mereka dulu.
Woi, berhentilah kalian semua! Oh, ada apa kau menghentikan pertempuran ini, Adi Jarang Pucang? Seluruh jajaran pasukan telah meletakkan senjata. Raden Sanjaya telah kembali dan meminta seluruh pimpinan pasukan untuk datang menghadap beliau saat ini juga. Oh, Raden Sanjaya, bersetan. Di manakah Baginda Prabu Sora? Baginda Prabu Sora telah menghilang dari istana. Oh, menghilang. Oh, setan. Aku tidak akan menghadap Raden Sanjaya. Perwira yang menjadi salah satu pimpinan pasukan yang dipanggil dengan nama Lembu Peteng berdiri menantang Jarang Pucang dengan pedang di tangan. Para pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutannya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram, di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.